meninggal dunia maupun yang masih hidup. Yang telah meninggal dunia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dalam kuburnya, kemudian diberikan kebahagiaan dalam kuburnya. Yang masih hidup mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, murah rezeki, halal barokah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhaqna bis-shalihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhaqna bis-shalihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhaqna bis-shalihin. Allahumma askur aibka syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmi minni. Allahumma askur aibka syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmi minni. Allahumma askur aibka syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmi minni. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari jemaah sekalian kita bersama-sama pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wafadhu ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengisi, tokoh-tokoh organisasi, para pemuda, remaja, singkatnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Syukurillah, selalu terbarang panjang tak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawaikana kita iki sehat walafiat, mau kita berdaya di pengajian tadi di tengah-tengah kesibukan. Apalagi belum kami itu sibuk repot, repot si selalu, terutama tembakau. Lalu syukur arah si repot. Dengan arah si repot susah. Yang perlu kami syukur arah si repot. Jangan ini kejar baru kalau mau tengah ini. Syukur dia terlambat lalu. Mudah-mudahan kebarang-barang sehat wal
Mudah-mudahan reda Allah bersama kita. Mudah-mudahan tetap bersama kita ngaji. Mudah-mudahan tetap tekun ikuti pengajian. Insya Allah ada doa. Seandainya kita paham tokoh-tokoh kita ibadah luar biasa nih mas sekalian. Oleh karena itu mudah-mudahan reda Allah arah kita selalu dan barokah hidup dan barokah rezeki si mau teriki, dan mudah-mudahan rezeki yang dapat mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca pada jemaah sekalian, kita niki selaku mau syafaat dekat baginda Nabi di hari kiamat nanti. Mau kita syafaat selamat kita dengan sebab Nabi, dengan sebab kehidupan bagusnya kita di dunia. Hidup kita di dunia ini modal besar untuk keselamatan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi Allah mengingatkan kita pada jemaah sekalian dengan ayat tadi, wabtaghi ay utruk, tuntutlah oleh bima ataqallahu daral akhirah, pada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan kepada kita untuk keselamatan akhirat. Diberikan kita harta untuk keselamatan akhirat, diberikan kita umur untuk keselamatan akhirat, diberikan kita rezeki untuk keselamatan akhirat. Nah oleh karena itu terpandai-pandai mengatur, terpandai-pandai memanfaatkan waktu selama umur kita di dunia. Tidak terugi lalu. Semuanya untuk akhirat sebenarnya. Ruang dan uang dunia. Kenapa? Ketika kita mendapat hasil dari dunia, bisakah kita nafkahkan dia untuk nilai akhirat? Nanti yang belum sami mungkin nafkahan mungkin nabi umur sehat belum, sehat kita selalu paling main tertidur ini terus milih toko dalam rangka mengaji. Berarti kita sudah menyisihkan umur kita untuk kehidupan akhirat nanti. Namun makin masyarakat terpantau, ada terpantau di atasnya, ada nem apa musalla bagus luar biasa. Mulai akhirat, mulai amal ibadah, mulai keluar tadi. Nah, jadi perlu kita pada selaku ini anti ingat bagaimana cara kita kehidupan dunia dapat kita bawa untuk keselamatan akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Laguda tidak lupa jatah di dunia. Ya, jangan lupa dunia. Ada sebut dengan wirid doa gawean, ibadah doa, lupa ada dunia. Dia bagus. Kita bau laksanaan dia, bau dia terberdoa, bau tertasbih doa, lagu ngumbi sedih, ngumbi anak jari, apa kata orang? Nah ini, wala tansa nasibaka, cari dunia itu, ambil bagian. Apa mau jadi polisi, apa mau jadi tentara, mau jadi kadus, mau jadi kepala desa, mau jadi apa silakan. Tuntut dia. Mau jadi DPR, silakan. Itu semua disiapkan oleh Allah, fasilitas itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kita lupa untuk mengambil bagian-bagian kita di dunia. Alhamdulillah belum budaya bakar, talak dan tembakau. Mengambil bagian itu untuk kita mau di situ. Belum budaya itu mengambil bagian untuk keselamatan. Karena mungkin gak ada selamat akhirat, lamun dunia tidak bagus. Sulit selamat akhirat ini, lamun dunia tidak bagus. Ya paling kurang arak kat orang. Nah, ya arak dengan nyumbang, mau kita nyumbang.
bangun sidang masjid, mau setiap minggu sidang nyumbang, setiap subuh sidang nyumbang, luar biasa. Belek kanan rezeki yang kita tutup, itulah nasibaka minad dunya. Si berangan jadi pejabat silakan, kanggo doa, bersaing, calon kepala desa, calon silakan, menuntut takdir Allah. Iya, kita tahu sangian tahu takdir teh. Dia mau jadi kepala desa dan jadi kepala wilayah semuanya. Nah itu perlu dituntut juga. Untuk apa? Agar kita memiliki kehidupan yang baik di dunia itu. Jadi sila. Si berhajat jadi guru, sila. Si berhajat membantu masyarakat, sila. Yang lebih besar dari jawab, sila. Kanggo doang di sila. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bagian dari doa selaku. Lagu paling mola kita jadi berdani. Mola. Mendengar kok dia terdepan. Iya. Lagu muda panen tebaku ya susah. Cuma tengah kok bergecok doang gitu. Karena kemudian masih ada lalu. Nah ini. Tapi itu sebagai kecil. Oleh karena itu mari kehidupan dunia harus kita perbaiki. Lalu sampai terlupa akhirat tadi. Nah di tengah-tengah kesibukan dia menunggu ngaji. Nah inilah untuk nilai akhirat. Dan kemudian lanjut Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Berbuat baiklah kamu semua sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Mana berbuat baik Allah kepada kita? Saja kita rezeki. Nah ketika rezeki ada, nah kita tidak terlupa. Si arah rezeki ada lebih, sila. Saja dia bagi-bagi ya. Bagi-bagi untuk diri kita dulu. Untuk diri kita. Wah jual tembakau, tidak lupa titip. Titip di mana? Titip di masjid. No. Titip di madrasah. Titip di panti asuhan. Titip dia. Karena kita tidak mampu jauh ya. Titip dulu ke sangku mati lau di tetau umur tani. Titip dia. Apa dengan terang, apa dengan rahasia silakan. Tadi panitia membangun masjid, bagus. Duduk-duduk di dalam kota amal, bagus itu silakan. Gitu. Nah kenapa? Karena ahsin kama ahsanallahu ilaihi. Kita harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Kemudian lanjut Allah mengatakan wala tabghil fasada fil ardh. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Nabi kadana dedek fitnah. Dedek berbuat maksiat. Dedek ganggu masyarakat, dedek ganggu tetangga. Bagus-bagus itu berbahasa. Nah, itu namanya wala tabghil fasada fil ardh. Dalam tafsir dikatakan al-ma'asi. Jangan sampai mengerjakan yang maksiat. Itu namanya membuat kerusakan di muka bumi. Bukan maksudnya merusak gunung, tidak. Itu biasa kalau rusak gunung cepat ditangani. Ini yang berat adalah membuat fitnah-fitnah di masyarakat. Gerak penerasan batur. Nah ini perlu kita jaga ibu-ibu. Ya, terus diri kita kan. Itu sempat terus batur makin. Terdoa dengan kita berbih. Nah inilah guna kita ngaji. Kamu di daerah tegawai itu. Nah pengajian ngaji. Ada dengan pegawai tertulung. Ada dengan mati terdatang. Belajar kubur ini pokoknya itu. Karena kita mati enak. Namun terkira rawas batu makin cuma kita rawas masih batu mati segera rawas. Nah, sampai kita mati pun disebut oleh orang. Nah oleh itu wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi kata Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang, tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan, yang membuat fitnah, yang membuat masalah. Dan sungguh kita repot. Yang keuntungan dengan repot itu, repot berdagang di warungnya, di tokonya, repot ngejok tembakau, dia sempat ngawas, itu sampai tengah malam ngejok tembakau. Ya,
Alhamdulillah anak si terepot. Nah oleh karena itu manfaatkanlah, niatkanlah semua itu adalah untuk membantu diri kita agar kita selamat dunia sampai akhirat. Nah para jemaah sekalian, kita masuk sedikit kepada kitab kita. Nah pertemuan yang dulu kita sampai kepada dukhulul waktu. Yang tidak, salah satu syarat orang itu boleh melakukan sholat setelah masuknya waktu. Ini terganggu dengan sembahyang namun tidak ada waktu. Baik waktu yang ditakdimkan maupun waktu yang ditakhirkan. Nah, sekarang kalau jamak takdim dia harus ada waktu sholat yang pertama. Itu harus. Nah, jadi kita bisa jamak takdim, bisa juga jamak takhir gitu. Nah ini kemudahan kita yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kita lihat dalam perjalanan jauh misalnya nih, dia terbau sembahyang. Ya kalau di Mulik Lombok jadi seperti kita lalu untuk menjamak-jamakkan ini. Tapi kalau di kota, contoh ke Mulik Jakarta, berangkat sore mau ke Jakarta Timur dari Jakarta Selatan atau Jakarta Selatan ke Timur, kalau masuk jalan tol bisa macet tol. Mereka tidak asal bila sampai Isya. Nah ini. Nah bagaimana maghribnya? Nah kita harus jamak takhirkan dia. Kita jamak takhir. Kita berniat misalnya mengerjakan sholat maghrib nanti pada waktu Isya. Tapi ingat tempat kita berniat ketika ada waktu maghrib. Apa nanti balik ke sembahyang maghrib le waktu Isya. Berlagu itu dia baru bisa terjadi, tapi bisa terjadi perjalanan itu secara ukuran masyarakat jarak dia bau berjamaah dia. Lekereng sekolah. Nah ini masalah, tidak terduga kan? Bisa kita di perjalanan naik mobil mabuk. Nah kan kotor bisa kena kereng tadi atau kena dengan kotoran yang lain, kan ibu kita sembahyang. Kita peta kereng, beli kereng ibu. Nah nanti bau terjamaah dia. Bareng juga sembahyang bisa. Sembahyang maghrib balik jamaah takhir. Nah ini kemungkinan yang bisa terjadi karena ada ilat-ilat tersendiri. Tapi kalau dari segi jarak ya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena jaraknya sangat dekat gitu. Nah, jarak yang bisa dijamakan adalah itu 85 kilo. 85 kilo niki sampai Mataram dia baru 85. Ada kiranya? Arab 20. Lagun dek mutar-mutar gitu. Ya, jangan mutar-mutar untuk mencari 85. Nah gitu. Jangan mutar lewat Bin, terus lewat Kau, terus Pujun, mutar Mampu. Nah, bukan begitu. Ini ukuran secara normal perjalanan jemaah sekalian. Nah, oleh karena itu kita harus tahu jarak-jarak yang boleh kita itu untuk menjamaahkannya. Nah, ini kemudahan mekanisme Allah. Kemudahan. Bahkan yang 4 bisa digerakkan jadi 2 karena kasar. Itu kapan waktunya? Ya kalau ada kesulitan musafir. Secara gambaran musafir bisa berangkat ke Sumbawa. Boleh. Mulai dari rumah bisa mulai itu dijamaahkan dan dikasar. Karena kita dianggap sudah mau berangkat. Dan tentu sudah berangkat. Atau orang haji. Nah, orang pergi haji. Itu bisa dia menjamaahkan. Makanya orang yang haji sekarang insya Allah tidak ada sholat yang dilakukan di atas kapal terbang. Kenapa? Karena pemerintah sudah mengatur. Kalau orang berangkat dari Bil itu jam sore, dia akan sampai nanti di Mekah tengah malam. Ya. Maghribnya dijamak akhirkan ke waktu Isya.
Perjalanan kalau sampai Madinah 12 jam. Sampai Mekah 11 jam. Iya. Bisa berangkat dari sini jam berapa? Jam 5 sore biasa. Jam 5 tambah 12. Berarti jam berapa sampai sana nanti? 12 jam. Berarti jam 17 jam bila ini? Jam 5. Jam 4. Masih dia waktu isya. Potong lagi. Dia potong 5 jam. Karena jarak antara Mekah dengan ini 5 jam. Ya beda jamnya. Masih tengah malam kita sampai jam di Saudi Arabia. Nah kita tidak bisa melakukan hanya sholat maghrib. Sholat maghrib bisa dijamak takhirkan ke sholat isya. Nah itulah gambaran. Kalau orang berangkat subuh, kalau orang berangkat subuh sampainya di sana nanti siang hari, hampir asar. Nah gitu, bisa dia jamak takhirkan juga sholat zuhur. Nah itulah kemudahan-kemudahan yang sudah diatur oleh pemerintah. Ya kalau zaman dulu ya beda, karena kapannya beda, kondisinya juga beda gitu. Nah oleh karena itu agama mengatakan ad-dinu yusru, agama itu mudah, agama itu tidak sulit. Nah jadinya kita kembali, tidak boleh orang itu sholat kalau belum masuk waktu sholatnya. Nah dulu pernah terjadi pada tahun 2008, jamaah haji di Luang Balu dipercepat berangkatnya 1 jam. Harus dia berangkat setelah sholat subuh, dia berangkat sebelum subuh. Banyak orang sholat, setelah sembahyang balik mau sembahyang. Nah ini si Luit 450 dengan 10 terbalik selain sembahyang. Aduh kali sekali sembahyang kita lalu haji ya mau pergi haji mau pergi apa sama saja. Kalau memang belum ada waktu tidak boleh. Jadinya syaratnya adalah duhulul waktu, harus masuk waktu. Nah kemudian yang keenam al-ilmu bi fardhiyati, mengetahui ilmu tentang fardunya sholat. Dan digunakannya kita ngaji. Contoh kita tahu takbir itu adalah rukun, kemudian Fatihah itu rukun. Nah harus kita tahu itu. Iya gunanya kita ngaji. Tapi kalau ada orang awam yang dia tahu lagu dia Islam gawe ya sah juga saja. Gitu. Ya karena memang dia tahu ya. Nah lagu kita akan bernilai beda. Jadinya pada jemaah sekalian, beda nilai sembahyang dengan lamun dia wak ngaji barang dia ngaji. Karena lamun dengan wak ngaji, tahu na ya be farduna, be sunahna. Kalau terjadi makruh, be makruh sino tahu na ya. Nah itulah beda orang yang sudah ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Jadi beda nilainya pada jemaah sekalian. Nah itulah keuntungan bagi orang-orang yang mengaji. Nah kemudian yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatun. Jangan sampai mengiktikadkan yang wajib atau fardu menjadi sunat atau sunat menjadi wajib. Dia bacaan ruku wajib sinu, itu baru. Secara akidah tidak bisa. Jadinya harus yang fardu itu fardu atau yang wajib itu wajib, yang sunat itu sunat. Nah jadinya tidak boleh kita memberi satu keyakinan terhadap rukun sholat. Kalau memang itu wajib harus wajib, kalau memang yang sunat itu sunat gitu. Nah kemudian berikutnya yang ke-8 terakhir ini al-ijtinabul mubtilat, yaitu kita menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah ini hal-hal yang penting kita ingat di dalam syarat daripada orang mengerjakan sholat itu. Nah kalau mengerjakan salah satu yang membatalkan, ya otomatis sholat menjadi batal. Kalau aurat terbuka, otomatis sholat menjadi batal. Kalau wudhu juga batal, otomatis sholat menjadi batal. Nah, itulah yang harus kita ingat tentang sholat, syarat di dalam mengerjakan sholat. Nah itulah teman sekalian penerapan syarat daripada melaksanakan sholat wajib. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya mohon penjelasan sedikit masalah bagian orang-orang yang tablik yang selalu meninggalkan anak dan istri, sementara memang niatnya adalah beribadah bahkan untuk mengamalkan masjid. Nah, sementara anak dan istrinya siti perjalanan ini ya kadang-kadang ya ini kan perlu itu makin lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru yang dihormati, jamaah sekalian yang berbahagia. Langsung saja ke pertanyaan. Tadi hadis mengatakan wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini coba kaitkan dengan keadaan fenomena alam pandemi saat ini sampai sekarang tidak ada sekolah, tidak tutup semua. Nah, ini musibah. Apakah jenis musibah ini kira-kira karena ulah perbuatan kita bagi maha kasabat aidihim nas. Nah, apakah ini bagian dari karena ulah kita manusia, karena ya dosa kita lah, makanya diturunkan musibah yang mengglobal pandemi. Terus musibah ini memang sangat berdampak. Apakah musibah ini memang seperti itu, ataukah musibah ini bagi izinillah atau karena izin Allah saja, tidak merupakan azab atau kebalasan perbuatan kita yang zalim mungkin di dunia ini. Atau kalau kita banding umpamanya, kita di Lombok Timur di sini di agak santai lah. Apakah kira-kira dosa kita tidak seperti orang beratnya seperti di sana? Itu kira-kira. Nah ini pertanyaan pertama. Kedua mungkin ya sholat kita bicarakan. Kita dahulu dengan takbir. Ini apa-apa takbir ya, mulai dari azan berapa kalimat takbir itu. Mau tanya ada apa dengan takbir? AADT ada apa dengan takbir ya? Apa-apa takbir menyatakan satu yang heroik pun dengan takbir. Apa-apa dilahkan, apa yang terkandung di balik takbir ini, sehingga sholat pun diawali dengan takbir. Selanjutnya yang terakhir diakhiri dengan salam. Salam itu siapa yang menjawabnya? Siapa yang kita salami? Nah mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perketuaan yang ada tiga. Pertama, waktu korban, misalnya yang Trisanti ada 7 persyaratan untuk korban. Nah, apakah dalam wakaf itu juga ada persyaratan, misalnya mintawan apakah bisa berkelompok atau tidak? Nah, kalaupun berkelompok atau berapa persyaratan dan berapa arah misalnya, begitu pertanyaannya, apakah ada hukum seperti itu? Kedua, legalitas sembahyang misalnya terus di tetangga seringkali bercampur antara laki dan perempuan. Nah, kita salam-salaman mana lebih abdal, si Nina bersalaman di bantu dan si Nina, si Mama bersalaman bantu atau campur, mana lebih abdal itu? Yang ketiga, kita sembahyang subuh. Kan waktu takbir itu waktu semua takbir kan ada tolak bala, kalau partai mantap. Apakah waktu sholat doa-doa lain pas dan lain doa tolak balik misalnya terzikir
Ya, tiba-tiba kapan deh mata? Apakah bau enak di sholat subuh? Doa. Terima kasih. Bapak Guru. Ya, terima kasih. Ini ada 7 pertanyaan jadinya. Yang kedua, ketiga, yang ini satu sekali tadi ya? Satu pertanyaan yang Ustaz tadi. Ya. Pertanyaan dari Ustaz tadi yang pertama adalah ya bagaimana dengan satu kelompok ya, kelompok maaf ya terpesan sekedar disebut saja ya jemaah tabligh siapa saja sebenarnya ya, apapun nama kelompok itu. Ini memang realita umbi kira-kira ya, yang tidak menyebut nama kelompok A misalnya atau golongan A, dia sangat mementingkan yang namanya ibadah. Keluar khuruj, istilahnya adalah khuruj. Dalam kelompok itu namanya khuruj, mencari satu ketenangan. Memang kalau dalam kajian sufi ada namanya uzlah. Ya, menghindar jauh dari manusia-manusia agar kita lebih tenang, lebih khusyuk. Khalid minan nas. Ya. Kita jauh dari manusia, sunyi dari manusia agar lebih tenang. Nah sekarang permasalahannya dia pergi berdakwah. Ya. Dia pergi ngamaran, bahasa dengan tua lain ngamaran kan. Ya. Ngamarin, bukan ngamarin. Ya lalu berdakwah bahasa dai. Tapi sedina le balik nangis. Lamun sedina le balik terjamin anak juga seperti itu. 2 hal yang terjadi. Dia pergi baik karena menuntut kedekatan dengan Allah. Tapi yang kedua ada kewajiban. Sekarang mana lebih baik? Nah, kalau istrinya setuju, anak-anaknya juga tidak ada masalah, silakan. Sebaliknya, kalau istrinya akan nangis, ya doang lalu peta utang, beras di darah, separuh beras syarah jauhnya. Nah, kalau mendengarnya modelnya lebih besar mudarat daripada pahala yang kita lihat. Baik apa tidak? Tidak baik. Perginya baik, tapi akibat yang tidak baik. Tadi sudah dia katakan, ada orang berwirid berzikir di masjid. Ya, dia katakan sederhana tadi. Orang berwirid berzikir di masjid, tafakur tasbihnya luar biasa, dia nuliskan masjid. Lagu seninana, ya kan? No, tepongkak di nara kan ada. Nah, tepongkak di nara. Ngetalu berutang wah dia tersemang, kebiak nangis doa. Ya, itu zahir. Zahir. Ini sudah satu. Nah, ketika ditanya baik apa enggak, sisi lain sangat tidak baik. Nah, sebaiknya tinggal di rumah, istri terjamin. Itu zahir doa. Diman batin kan? 2 bulan semamak dah lalu. Saya guret-guret cina. No, denara. Nah, ini bahaya ini. Berbahaya itu karena perempuan juga butuh tenang zahir, tenang batin. Betul. Di mana mai kadona? Mano kira mak sudah kepe. Kan ia cerita lain. Semaman dia bahule. Cek kirimnya terus kepeng gue lagu cok di narak ini. Nah, kan ini susah ini sini. Nah, jawaban dari pertanyaan saya tadi sangat tidak baik. Orang berniat baik pergi berdakwah, tapi anak dan istri terlantar tidak terjamin, maka itu dianggap tidak baik. Lebih baik tinggal di rumah, yang penting bersama suami dan istri. Ada, tidak ada kan bisa kita lebih. Lalu lalu biasanya lebih. Lalu berdakwah sini, iya berdakwah baik, tapi mendakwakan istri dan anak lebih wajib. Alasannya apa? Urusan dengan Allah pribadi, tapi urusan dengan anak dan istri termasuk urusan dengan Allah dan manusia. Nah, oleh karena itu lebih baik dia berada di rumah,
cukup mencari di dekat-dekat saja atau sholat di masjid saja? Kenapa harus ke masjid orang? Kenapa sekedar mengajak orang ke masjid-masjid yang jauh? Untuk apa? Nah, kenapa? Karena kewajiban kita lebih dulu. Hablum minanas ini harus penting, karena anak dan istri amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih baik tidak pergi daripada pergi. Kalau suami istri tidak terjamin, anak tidak terjamin, zahirnya. Kalau batin, nah ini berat. Kira-kira semama dah lalu 3 minggu batas ananda ada jelu. Aku udah meta jelu. Ya, kalau di dalam kitab itu disebut paling sabar pertama orang paling 4 hari. Mun 4 hari wah ngengat ya dengan ida dia bapak. 4 jelu ini, 4 jelu doang. Iya. Naik lagi menjadi 4 bulan. Nah, si bau aduan seperti dia tua seperti 4 bulan. Beda papunah kedengaran. Mesti dicari. Itu. Mesti cari gitu. Iya. Nah, makanya dilarang kita terlalu lama musafir. Orang pergi haji paling tinggi 40 hari. Ini wah jamaah haji murah selesai haji beli duit doang. Kan beli duit anak-anak karena si bini tertawa. Itu jumlah haji itu. Nah, apalagi bagaimana orang pergi berbulan-bulan, terus zahir tidak terjamin, batin tidak terjamin. Nah, jadinya jawabannya sangat tidak baik ketika keluarga tidak terjamin hidup zahir dan batinnya. Yang ideal seperti ya, oke. Dan kemudian pertanyaan berikutnya dari yang kedua. Yang pertama tentang azab. Iya, musibah intinya kan. Ketika musibah terjadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia sebagai azab. Kalau ini dikatakan musibah ini. Ya, kalau kita sepakat ini corona sebagai musibah, ada berapa kemungkinan terjadi? Dia bisa musibah sebagai azab bagi pelaku mafsadah. Nah, arti mafsadah orang-orang yang maasi, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, inilah dia sebagai azab. Bagi orang yang baik itu sebagai tambihan, sebagai satu peringatan. Nah, bagi orang yang baik dan dia tidak berlaku maksiat itu sebagai peringatan. Jadi bagi pelaku maksiat, kalau azab itu turun dan dia kena azab. Kalau dia orang yang tidak pelaku atau dia orang baik, lah kita bilang dia sebagai tambihan. Itu satu peringatan atau takbir. Ini kalau dihidup sebagai azab bisa saja. Atau sekarang musibah ini memang dibuat oleh manusia, atau memang yang ditanya tadi memang keinginan Allah. Semua macam musibah yang terjadi, apapun yang terjadi, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata ini jawabannya. Semua bentuk musibah yang terjadi, apa terjadi di alam semuanya. Nah, ini sekarang terjadi di alam kan? Corona ini di alam, di mana-mana terjadi itu. Oh, berarti musibah secara umum. Illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Oh, sudah dirancang oleh Allah. Untuk apa? Tambihan lahu. Untuk sebagai peringatan. Nah, peringatan bagi kita semua sekarang. Siapa yang takut pada Allah? Siapa yang takut pada corona? Siapa? Tapi yang membuat kita sekarang ini kacau, ya kacau kita katakan arah sini, arah sini. Karena ini ayat ini selalu dipakai orang.
atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang paling getol ayat dipakai sekarang pemerintah wa ulil amri. Siapa tidak taat sama pemerintah tembak? Waduh. Apa tidak salah pemakaian ayat? Ya kan begitu pertanyaan kita sekarang. Ayo tembak yang ada di tetangga ini. Juga pakai masker. Nah, lari lagi kepada beda wilayah per wilayah. Kita bukan tidak taat. Cuma ada satu kajian yang berat. Penyakit jangan dicari. Ya. Kita ini kelihatan mencari penyakit. Kita yakin penyakit ini ada, makanya jaga kesehatan. Kan begitu. Waktu dia telengah itu mencari penyakit namanya kalau kita lengah. Makanya selalu pemerintah mengarahkan jaga kesehatan. Tuh, duit makan sayur. Batuk tetangga duit batuk. Ini bahaya. Ada kecoklatan batuk. Apa itu bagian daripada ya bukan ada seperti itu. Bahaya kalau kita periksa ini. Ini betul memeriksa oleh tetangga ini lah kasus. Itu maksudnya tadi penyakit jangan dicari. Jangankan saja sudah. Sekarang maaf, puskesmas agak sepi. Dengan sakit gue ya balik. Udah lalu dia milih mendapat corona. Masya Allah. Tiap le gubuk le balik tidak. Setiap balik, baru nemu ningu silu yang sakit. Setiap balik. Lalu jok puskesmas, membuat nahan di situ. Nah sekarang pertanyaan tadi, apakah ini sebuah azab? Bisa sebagai azab, bisa sebagai peringatan. Tentang apa itu rencana Allah? Kalau itu memang jelas rencana Allah. Karena ayat tadi mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabrah. Nah kemudian kaitan dengan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas, itu kaitan dengan al-ma'asi. Muncullah yang namanya musibah. Ya karena ulah-ulah tangan kita manusia ini. Ya. Nah sekarang pertanyaan besarnya, manusia yang mana punya ulah? Apa masyarakat bawah? Apa tataran menengah? Maaf, Dedek tersebut sejauh lalu. Iya kan? Ini lucu soalnya. Berat. Satu contoh kita lihat realita. Para dewan berdebat. Kita vaksin. Dewan masih berdebat sampai saat ini. Tapi pelaksanaan di bawah sudah divaksin. Ya, tapi tidak apa-apa lah, udah sehat. Urusan dengan atas itu. Nah ini akan ada kaitan dengan ayat. Kesalahan ini di mana? Ya mungkin paling bagus, paling bijaksana. Tidak ada yang salah. Tidak ada pemerintah mau lihat masyarakatnya sakit. Silakan kita laksanakan. Pemerintah harus paham, kita juga harus paham. Saling menghormati. Ya kan? Kalau kita mau dengarnya kan sini nanti. Iya. Mentiang dia kan dia nggak ada masker, dia tiang ceramah, dia bukan ada masker kan selesai. Peluru terkenal ke balasan dan itu. Nah itulah kira-kira. Nah tapi silakan. Nah intinya adalah pertanyaan tadi, apakah ini sebuah azab? Bisa sebagai satu azab, bisa juga sebagai peringatan bagi kita. Kita ini siapa? Bisa pemerintah. Iya. Kenapa Lombok ini kan? Lombok ini sekarang kok kurang kena. Apa kita tidak berdosa ini? Nah ditanya tadi. Ya mudah-mudahan. Ingat nggak lo? Karena kita tidak diperiksa. Iya. Iya karena kita nggak diperiksa. Makanya ada satu obrolan. Kalau corona ingin selesai, ada beberapa kemungkinan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah jangan diperiksa, jangan diberitakan, jangan ada timnya, dan jangan danakan dia. Selesai corona enggak. Mungkin narak dana saya ingin periksa itu. Mungkin narak tim dia dan dia belum enggak dia. Dia ini umumnya itu selesai. Aman. Tapi kan tidak bisa begitu. Ini obrolan karena kita berada di bawah aturan pemerintah. Ya kita taat sudah pada pemerintah. Itulah yang terbaik. Gitu.
Nah jadinya apa yang terjadi ini sudah diatur oleh Allah. Ya mudah-mudahan kita hisab semua, mudah-mudahan penyakit ini pergi dari kita. Oke. Terus yang kedua. Terus ketika sekarang ini dianggap sebagai musibah, ikhtiar memang banyak dihimbau, tetapi tidak pernah. Biasanya sebagai camat pernah satu surat pun yang tidak pernah saya terima anjuran baik dari Departemen Agama maupun Bupati untuk berikhtiar seperti bagaimana kita tutup nasional tidak ada. Begitu. Yang lebih tepat tutup masjid. Iya, aduh. Lebih tepat begitu. Iya. Atau liburkan anak sekolah jangan berkumpul. Nah ini menjadi, ini karena saya berdiri di kamar. Iya. Iya. Memang seperti itu faktanya. Apakah memang tidak butuh seperti anjuran ya turun nasional tidak ada anjuran. Iya. Baik dari depan maupun dari. Iya. Kenapa tidak dilakukan turun nasional? Karena kebanyakan ahlul ilmi ulama mengatakan ini bukan satu musibah yang turun. Kenapa? Maaf, tidak bisa disebut ini. Ya, karena ini ada online kayaknya, gitu. Iya. Sehingga tidak ada muncul itu, gitu. Tidak ada muncul, gitu. Nah oleh karena itu mari, yang penting kita taat kepada pemerintah dan jangan merugikan masyarakat. Sila kita kerjakan, jaga kesehatan, atur diri, jarak seperti ini sudah alhamdulillah bagus, gitu kan? Kecuali di rumah, dia tidak berjarak lalu lebih dia tahu jarak lalu. Nah, jadinya ya itulah pertanyaan dari banyak lokasi. Kenapa kita tidak kunut nasional? Iya. Kenapa? Karena ada titik-titik yang memang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dipahami itu. Karena akan menjurus kepada hal-hal yang kurang baik bagi kita. Oke, kemudian yang kedua tadi. Nah, ada apa dengan takbir? Nah, ini Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ketika kita ini harus takbir, ini harus, bahkan sampai dalam sholat itu harus takbir. Masya Allah. Takbir itu kalimat yang akhaffu bil lisan seqalun bil mizan. Di antara subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, takbir punya nilai sampai masuk dalam sholat. Ada apa? Akhaffu bil lisan seqalun bil mizan. Karena dia menghilangkan semua yang dapat melakukan kerendahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Siapa yang paling tinggi? Siapa yang paling besar? Hanya Allah. Tidak ada lain. Ketika kita mengatakan takbir, berarti kita manusia. Tidak ada derajat. Hanya Allah yang bisa. Nah, sehingga takbir sampai masuk di dalam sholat menjadi satu rukun. Ada apa dengan takbir? Takbir adalah meniadakan sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kitab dikatakan as-salatu muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Lanjut yang ketiga. Siapa yang menjawab salam? Nah, salam di dalam sholat bukan salam untuk dijawab. Ingat itu. Ini secara syariat ini ya. Secara syariat, secara fikih, salam yang ada di sholat bukan salam yang harus dijawab. Itu yang ini. Namun ada ahli-ahli sufi memberi satu keterangan. Oh, ada malaikat di sebelahnya. Kita salam sama malaikat. Tapi secara syariat, secara fikih itu bukan salam yang harus dijawab. Tidak. Itu salam sebagai rukun di dalam sholat, bukan salam yang harus dijawab. Cuman ada kajian-kajian dalam konteks sufi, oh ada malaikat di sampingnya. Ada juga yang mengatakan begini, tapi ini kayaknya mungkin kode-kode orang kata terjawab ya. Misalnya ada dengan kirim salam, Assalamualaikum, ulah ada guna. Nah itu
Sebenarnya itulah ya. Jadi yang jelas dalam fikih itu salam bukan untuk dijawab, karena itu salam rukun di dalam sholat. Karena muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Nah itu 3 jawaban satu. Nah kemudian dari yang ketiga, apa harus pertama? Oke, dah ingat. Misalnya korban bisa untuk 7 orang. Bagaimana dengan wakaf? Nah, kan begitu. Wakaf tanah maksudnya ya. Oke, bisa nggak? Oh boleh, tidak ada masalah. Tidak ada syarat di dalam hukum fikih. Tidak ada syarat wakaf itu hanya seseorang, tidak. Boleh berapa orang, tidak ada masalah. Mau wakaf sendiri, wakaf berdua, wakaf bertiga, tidak ada masalah. Bisa satu keluarga. Lugu punya keluarga 10, ya kan? Ada bagian tanah. Le kata 10 be tanah ini. Lagu lamun genda bagi negara tanah sini, sida mau 5 meter. Sebab anda sedina mau 2 meter setengah atau 2 meter kata juga. Lah biar pun ngapa kan tidak ada 2 meter tanah ini. Kah terkumpul deh kita kaca 10. Tawa kapan be tanah sini untuk madrasah. Saksi. Kenapa? Dalam wakaf tidak ada syarat itu tidak ada. Yang penting wakaf itu milkut ta'am, milik sendiri atau milik bersama sesuai dengan kesepakatan. Itu tidak ada syarat di dalam fikih. Dalam agama tidak ada syaratnya. Yang penting syaratnya adalah milkut ta'am, milik kita pribadi atau milik satu keluarga dan semua keluarga sepakat. Udah. Ante darah jadi amal dengan kuat dan ada harta kita, lalu wakafannya. Satu keluarga tersepakat ini, lalu tanah sepitu ada sino kita bagi 10 dengan warga, oke, wakafan ya, tidak ada masalah, tidak ada persyaratan. Kan ditanya tadi ada nggak syarat-syarat tertentu kan? Kayak korban tidak. Ya kalau korban itu ada kaitan dengan syarat-syarat tertentu untuk menyamakan nilai kambing sebenarnya, sehingga sapi itu bernilai 7 ekor kambing. Jadi dalam wakaf tidak ada persyaratan seperti itu. Boleh saja. Dan wakaf itu tidak boleh dibatasi. Kuwakafan tanahku ini sekedar 2 bulan, di tanah wakaf ini aja. Ya manfaat, memanfaatkan bukan mewakafkan. Karena kalau wakaf itu bukan milik kita lagi, sudah kembali menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dicabut. Kemudian yang kedua, kedua. Ada sebelumnya itu ketiga kalau salah. Oke, ya udah siap. Nah, ketika kita sholat ada kejadian. Jadi di mana-mana arak saknina kajanina selama. Arak mama kaja mama selama. Arak Singapura B lebih afdal. Ini dua-duanya bisa lebih afdal. Apa alasannya? Ketika aman dari fitnah, dina mama tua-tua ada masalah afdal. Spesial itu bau dan jabatannya. Lagu-lagu arak pajang-pajang dada-dada masih anu ruan aja. Paling bagus nina mama. Karena arak doang angkat separuh. Dan bau jabat tangan gitu. Kalau kita tahu, ya, karena ada satu doa, ketika tangan bersentuh, baru ketawa doa itu, napas bisa saling ini kan, ada doa kesempatan terkadang. Dalam mengenal keadaannya lebih bagus, paling abdul, mama, nina. Nah sekarang sehukum secara umum, nah kan sudah 2 jelas. Hukum secara umum lebih bagus bisa, tidak ada hilang kalau itu. Ya. Dan jumlah bisa 2 terjadi, bisa sama abdul, bisa lebih abdul dia itu nina mama, bisa juga lebih abdul. Yuk apa dalilnya? Lebih banyak selawat kita baca, lebih lama kita berdiri, seluruh bau jabatannya. Oke. Nah sekarang yang terakhir, hukum secara umum dalam kitab fikih lebih bagus pisah daripada campur. Itu paling bagus. Kenapa? Karena akhafun anil
kita jaga, khawatir ada terjadi fitnah. Nabi fitnah maksudnya yang tadi itu, tidak tangan lain perasaan lain macam-macam, ini perlu kita jaga. Nah, kaitan itu gue, lamun tidak tahu ngatur niatan, tidak apa-apa silakan. Jabat. Nanti yang di beberapa tempat kita jangan saksikan, ada yang semua jabat tangan, ada yang bisa, tidak apa-apa. Ada yang sekedar tiang jabat tangan ke ibu-ibu itu. Pada bagian utara tiang doang jabat tangan, si lain juga. Nah, perwakilan tiang doang. Nah, kan lagu-lagu terkaji. Nah, ini kalau terkaji ini ada kita manusia. Ada doang tidak terlahir sekarang. Lagi bau anuan sekali. Ajak manusia itu kan. Manusia ada doang sekarang. Separuh paling kurang keras gimana? Dibakar bang kawan. Itulah kira-kira gambaran. Sederhana ada gitu. Nah, oleh karena itu secara umum hukum mengatakan lebih baik pisah jabat tangan daripada bersama. Nah, kemudian yang terakhir tentang adab di dalam berdoa. Apakah luar doa kunut doang bau kita ngenenda di sebuah tempat? Ini bukan karena kunutnya, ini bukan karena subuhnya, tapi karena adab doa. Nah, ini yang harus dipahami orang. Ya. Jadinya kenapa kita itu di dalam kunut subuh ada membalik tangan? Apa sih dibalik-balik? Oh, ini mimba binta'id, adab di dalam berdoa. Ya mun dengerin dia yang beda masalah. Allah maksud anal bala, lagu dia cocok luar. Seolah-olah naik ketik bala ya Allah ketik. Nah, makanya disuruh membalik tangan. Allahumma maksud anal bala wal waba wal ghala wal bahsya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di luar kunut, di luar sholat juga apa begitu kita? Iya. Allahumma surib an-nasu'a kullahu ajilahu wa ajilah. Nah, itu kita begini juga. Karena dia adab di dalam berdoa. Ketika menolak bala, tangan kita balik. Ingat, bukan karena kunutnya. Dua dengan yang ini. Yang ceramah di bawah. Ceramah di bawah pada beberapa bulan yang lalu. Ada negur, kenapa dibolak-balik? Ada apa? Tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Mau balik tidak, mau tidak ya, mau balik juga boleh. Kenapa? Ini ada. Saya bilang begini, kalau bapak menolak sesuatu gimana caranya? Nah, kan begitu. Ya. Inilah dia ada. Itu. Kalau suruh ke sini kan, itu. Dia doang, dia doang begini. Itulah kira-kira. Oh, sederhana saja. Nah, jadinya itu bagian daripada adab di dalam berdoa. Jadi di luar salat pun kita disunahkan untuk seperti ini. Kalau sampai dengan doa-doa yang menolak bala itu. Ini sering ditanya soalnya sama orang-orang di mana-mana. Gitu, sering ditanya. Dijelaskan saja. Oh, ini ada berdoa. Kebetulan subuh itu adalah awal daripada hari. Mudah-mudahan bala jangan turun seperti itu. Ya, terima kasih. Selesai. Masih ada? Tergantung dari siapa doang. Kalau yang sudah, ya belum. Nah, jadi makin ini yang ada SMS nama ini. Kalau sudah ada itu saja. Cuma dia jauh-jauh mungkin. Jadi yang itu pertanyaan ada dengan kesempatan mas-mas jauh yang ini. Dari kesempatan ini wah bagi Banten, bagi anak kesempatan ke Banten. Setelah dibagi rata pada seperti ada, nah, kemudian sedekah dari ini berjanji, nah, merata laut kurubu antar sekali, laut kurubu antar kita dibagi rata ini, berjanji sedekah dari ini laut kurubu antar, tetapi sampai mati tidak bayu menunggu janji dari ini. Nah, kemudian permasalahannya adalah sementara keturunan mereka sedekahkan kita tahu kebagian data doang.
kemana harus apa ada atau harus diminta perjanjian itu tapi begini sementara anak dari keturunan lalu bagaimana ambil agak jam pada aku tidak tahu kemudian yang kedua itu mengenai sholat ada dengan sakit sakit selama sakit ini ada beberapa waktu ditinggalkan sholat ini karena tidak tahu ada siutu di sana sakit terus sakit sehingga terpaksa meninggalkan waktu beberapa waktu. Nah setelah sudah sehat, apakah perlu dikaga waktu setinggalan ini ataukah tidak? Tidak perlu sebab tidak perlu niki karena selama kita sakit sudah diampuni dosanya oleh Allah SWT dan doa yang sakit itu makbul. Malah ini jadi dua pertanyaan, perlukah dikaga sholatnya ataukah tidak waktu setinggalan itu setelah dia sehat? Baiklah, terima kasih. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menghormati yang akan menanyakan seperti kita tahu bahwa aset kita merupakan anak yang bisa mendoakan kita nanti di hari kemudian. Jadi di sini singkat saja saya katakan bahwa nanti punya anak bagaimana caranya kita punya aset nanti. Sedangkan orang yang sudah punya kan punya aset. Namun orang yang belum punya anak dia dikelola oleh anak. Bagaimana caranya supaya menamai aset orang yang sudah ada. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Guru. Yang singkat sekali mungkin ini pernah ditanyakan, mungkin sudah ada tahu mungkin mungkin dia yang belum mengerti atau belum pernah dengar mungkin apa yang kita sampaikan ini. Dan ini kaitannya dengan syarat sah sholat duduk maksudnya mungkin kata dulu. Misalnya kalau seseorang sudah mati besar kemudian akan sholat, boleh dan dia tidak wudhu atau dicukupkan dengan mandi besarnya niki. Ini kita lihat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada gelombang. Yang pertama kaitan dengan pembagian tanah tadi ya, tanah keluarga membagi sudah jelas, kemudian si paling kele wah bagi rata sudah punya apa saja saya cuma kerupuk sidah nanti adik-adiknya lalu sampai mati di bawah kayu kerupuk ini. Nah saya anehnya berbeda lagu tahunnya si namun si ingat si selapunya pada soalnya anak-anak sudah pada ini akan amakna naik karena kami wah bagi data lagu kuda lubuk ini lagu saya ini dah lubuk selapunya terus bagian atau sini dua misal sebagian kan ya raja ia belian misalnya nih wah bagi rata lagu kan kerupuk ya pada kan itu. Nah yang mengenal modelnya dia yang mengatakan begitu si paling gede berarti satu kewajiban yang harus diselesaikan. Ada janji al-wa'du dari janji baru dibayar. Dan kemati ya di mana di kerupuk pada so anaknya
anak saya jadi kan si ala ini kan anak saya jadi neno keponakannya kan nenek akan amanah lagi kena rubuk kami negara kami bagusnya runding suya harus runding ya kalau memang masih ada namun di nara ya apa kita bagus lagu pun masih ada ya runding ya dia cocok ya untuk meringankan beban orang tua lamun dia orang selaku anak saya bisa sepupu anak kan selaku ama saya ini semeton amanah muni selapuna yo kan bapakna lae kena rembuk kami lagu mati di masa adik kami mungkin kan nah kita sebagai anak kalau terjadi itu awak bagus nama sila baik ini kira sekian dia cocok sila daripada kita susah-susah ya daripada bermasalah berarti itu cara meringankan orang tua tidak sampai jadi beban di dalam kubur. Nah, tiap ingat ini kejadian di Bapak Kolonsi. Lain, tanah di Panco, lain. Ada suku tanah di Panco. Bapaknya wakafnya itu Bapak Kolonsi. Ini tanah wakaf Panco madrasah. Ongkat anaknya setelah mati bapak di Noah sama wakapan dia. Iya, di pasal Bapak Kolonsi. Nah, Bapak Kolonsi merasa prihatin. Ngumpikan nasib amanah di dalam kuburan karena ia batalan wakaf amanah sehingga dua ngumpikan jalina anak sini yang nyedak wakaf amanah dua hal yang berat betul Bapak Monsel dan sehingga Bapak Monsel bertanya ke bila agin tanah syarah ini sekian awak nih anak kepet dikasih uang tapi bukan akad jual beli apa akadnya ne kena tu pasal proses antik dakna anak ini jadi salah dan antik dakna salah anak amanah siapa kita yuk bau salah anaknya dia tahu nggak ada kasih amanah cuma orang mati nah itu kan bahasa dana dongak si amanah jadi kan dia bahasa tadi mulme ale peju dongak aku terlekat bukan yang akan amanah nah orang mati itu tahu nah itulah cara Bapak menyelamatkan seseorang gitu. Dia selamat orang tuanya selamat sanggup Bapak Monsel korban tua supaya jangan sampai wakaf ini batal dua yang rugi yang mati rugi yang anak ini akan menjadi sesak itu bahaya sekarang kena membatalkan wakaf nah tentang yang tadi sekarang bisa terjadi antara kita arah semoton amanah ina saita bisa bebadak selapuna ini angkat amanah lain dan rubuk kami lagu sampai dekat lewat jual mati kah ini ama sila B cocok menurut sila dia kata jadi Tuhan itu paling bagus dan karena dia tetap sebagai janji kita bantu dengan doa Rasulullah mati itu cara. Nah kemudian pertanyaan yang kedua terus mau mati oh terus apakah termasuk wasiat Islam mati-mati itu baik oh ya itu wasiat yang tidak mesti dijalankan wasiat yang tidak mesti dijalankan mati di Mekah kebiak Buddha walau haji itu untuk mati iya bil masa katanya ulil nah ini itu satu wasiat yang tidak mesti dijalankan talat aku lidul mimbar tidak mesti itu iya kemaslahatan tidak ada masalah itu ya itu bukan wasiat yang harus tidak mesti dijalankan dan ini baru ditulang jalanan ini jemaah lamun kumate ini suruh yang ngopong aku wasiatku ini mau dilarang dengan ini doang nah ini dan jadinya ada wasiat-wasiat yang tidak mesti dijalankan dan itu tidak salah gitu. Ini ada satu kejadian matinya si Ali Jabir ceritanya aku ini cerita dia tahu ia berpesan deguna talat aku lombok enggak ya tiap tanya satu tuan guru rasa tuan guru mengenai ceritanya itu wasiat yang tidak mesti dijalankan tidak karena situasi dan kondisi
Seperti itu kan? Ya, jadinya tidak mesti itu. Nah kemudian pertanyaan kedua tadi kaitan dengan sholat dengan sakit, terus sehat 4 hari dia sembahyang 5 hari, wajib dikada apa tidak? Wajib dikada. Yo kan orang sakit diampuni dosanya, iya kalau dia sabar. Dosa yang diampuni dosa sikut-sikut. Oh, itu yang diampuni. Dosa sholat tak bisa. Yang diampuni yang kecil gitu. Ya, tetap dia wajib mengadakan sholatnya. Itu tetap selama hari yang biasa sakit. Nah, caranya supaya tidak berat, sholat zuhur 2 kali kerjakan. Satu yang punya waktu, satu kok pada. Nanti asar sholat 2 kali, maghrib sholat 2 kali, 4 hari kan duit jadinya. Jadi berturut-turut langsung lelahnya, pelan-pelan lah. Gitu. Ya, santai karena ya, la yajibul faur dalam fikih. Kalau orang ketinggalan sholat dengan bukan unsur sengaja karena sakit, la yajibul faur, tidak wajib, dia harus segera. Santai-santai pelan-pelan. Atau bukan di sana. Ingat kita lelai sibuk bajang 2 tahun di kuasa sembahyang. Ingat dan enggak wajib dikada itu. Bicara anda tenang-tenang. Hilang jenuh. Ini sembahyang sunnah. Satu wajib, wah salat zuhur pertama cicip pimpin waktu. Pada sekali. Kan selama 2 tahun kan gue ada jadinya. Ada masa di saat ini. Nah gitu cara kita. Mau diingat ini bu. Lahir si muda dere di kuasa sembahyang 4 bulan ada ya. Bicara anda dengan silakan. Bagaimana kalau misalnya peserta ngaji itu belum sempat terus anak tapi juga meninggal. Tidak alur berarti. Ya tidak apa-apa biasa. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya mati itu enggak aneh. Iya, tapi ada orang yang mengkadarkan juga. Anaknya separuh supaya menenangkan diri, dikadarkan dikadarkan. Ya dan juga tidak ada masalah. Ya. Karena dia sudah mati. Gitu. Nah kemudian berikutnya dari Pak Putian ini, nah karena namanya aset yang paling besar dalam anak itu, dalam kehidupan ini adalah anak yang bisa berdoa. Nah, mungkin aku dengan bangkol. Nah, darah anaknya biasa anak kita kembali kepada hadis. Ya, aset itu ya apa namanya ada di 3. Aset yang pertama adalah amal jariah. Aset yang kedua adalah anak yang saleh. Aset yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Nah, kita jadi guru nih, dia tahu guys, sekedar tertawa oleh diri terdoa. Budi kurang aset tahu. Aset yang kedua anak lalu kita bangkol. Dari anak tak lebih aset tak. Kejar dia lewat jariah. Nah, iya anak kejar yang makin mampu. Gini. Anak di tempat doa. Tamang harta niki. Kira-kira biaya dan untuk anak itu. Sadian anak-anak dan tamang jok pondok pesantren. Tamang jok masjid. Insya Allah selama orang sholat di masjid, selama sholat di mushola, selama ada orang ngaji di pesantren, kita dapat aset yang sangat besar. Iya, cara itu yang pertama. Bisa juga cara yang kedua, tarik anak angkat 1. Ya, saya jadi dewa. Tarik anak angkat 1. Anak saya kita ajakkan dia. Nah, tarik dia ke sekolahan dia. Nah, itu aset yang sangat besar. Apakah kita diingat atau tidak nanti urusan lain, tapi kita sudah memberi jasa, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa pungkiri itu, tidak bisa kita pungkiri tentang anak. Ya karena Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukhrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima. Udah aturan. Ada orang yang diberi anak Nina sebelum Melihat mama luar biasa. Nina tanya terlalu doa Nina doa telu anaknya Nina. Coba kali sekali mah. Lainan teknis kerja masa di mama suguh.
berunding kaca seninana lain cara tenang sang nadinas sang nama subur kena kan apa nina subur mampu dua Allah si keempat nina mampu dia tada jadi itulah kata Allah yahabul liman yasa'u inasa wa yahabul liman yasa'u zukura. Ada orang yang ditakdirkan oleh mama serapuna jadi kumpulan kedua anak nina mama hanya empat-empatnya mama Allah bikin aku kan ngene aku dan saya si mama berunding aja si anak nina kumpulangnya gak bayang gitu. Nah ini aturan Allah zukur mama selalu bikin aku kan nggak ada coba rubah teknis udah ada nina beliang keladi karena nina itu si kode-kode sang iya demanana no. Terus ina anak pas ngidam si kelima arah gambaranna apa demanana deman agar-agar gitu ya kemudian deman di boneka kayaknya anak nina hindarwana deman di si ping-ping gitu. Sungguh-sungguh maha penyala oh aturan Allah zuhur. Kemudian Allah mengatakan au yuzawwijuhum zukrana wa ina campurna nina mama nina mama merumah tua tu berketuan di kabian budak ke dia budak tu karena mereka turun lagi doa mencorak-corak ya itu jadi caranya karena mereka naik turun lengan kiri mama anak mun naik lengan kiri turun lengan kanan nina anak coba nama udah ini nah ini ya karena udah Allah mengatakan au yuzawwijuhum zukrana wa inasa laki perempuan terakhir ayat mengatakan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Nah ini pertanyaannya ada orang yang diberi tidak ada di bakor aqim bakor dinar apa ngombe aku dah telu seninanan di antara no nah ngombe ini udah itulah aturan Allah kejar aset itu lewat baik lewat apa lewat amal jariah atau lewat ilmu pengetahuan gitu. Nah mudah-mudahan saya bayi-bayi ya Allah biaya dulu insya Allah itu akan menjadi aset kita gitu lalu tangan tadi insya Allah karena itu sudah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang terakhir dari pertanyaan apakah orang yang mandi wajib nanti setelah naik boleh tidak berduduk boleh tidak berduduk dengan syarat setelah mandi wajib ketika mandi wajib setelah berniat waktu mandi wajib tidak memegang yang membatalkan wudu boleh ya bisa caranya bagaimana boleh sebelum mandi bersihkan semuanya dulu bersihkan sebelum berniat bersihkan hal-hal yang harus dibersihkan terutama posisi-posisi yang membatalkan wudu bersihkan dulu nah baru berniat terus setelah berniat taek selesai boleh sholat ya bisa yang penting kita tahu caranya lalu kita ngumpi wah berniat mandi pada boy osok terselap kan ya jadi uduk itu sudah hilang dia di sana gitu karena pun memilih dan kena baru ya sebelum masuk di dalam kolam atau bak itu beli bak di balida 2 meter lawan 2 meter nah besok dibawa dulu simpir kita besok ya. Wah, buat selapuna sama lebak sino. Berniat mandi. Taek langsung. Allahu Akbar. Semua selesai dia bisa. Bau dia. Terus kalau mandi tidak di kolam atau tidak di tempat oh, boleh enggak apa-apa. Dia bisa, tapi jangan pegang yang membatalkan. Ingat, standarnya tapi ingat standarnya. Standarnya adalah niat. Setelah berniat jangan pegang apa-apa. Itu standarnya. Misalkan bersihkan semua dulu, baru berniat mandi. Basahkan. Yakin basah semua. Naik. Boleh. Tidak
wudhu. Tapi kalau sampai memegang sesuatu yang membatalkan ketika mandi, itulah dia tidak bisa, harus wudhu pertama. Ini kalau ada begitu, ya. Kalau apa tidak, tapi dah harus kita ketahui kalau itu harus terjadi, ya. Bisa dipahami, ya? Nah, itu boleh ya, tapi dengan syarat standarnya adalah berniat ketika mandi, kemudian setelah berniat tidak boleh memegang sesuatu yang membatalkan wudhu. Dan mungkin sambung lagi di sini. Terus nah niki aku ucapkan nah niki berdoa jemaah kita niki kaitan dengan apa hak niki sesingkat pada lelah kami gawinya niki kita lelah gawinya bareng berotang gawi makan misalnya bareng balik bareng misalkan lelah gawi bareng nah niki segala macam pegawaian kami banyak yang juga malah barang dari dia. Tahu-tahu awalnya berbuahan misalnya, berjualan batu misalnya, tahu-tahu awalnya berjualan kagu, kami ngetek baru lagi, karena kami beri untuk yang kami inginkan. Maksudnya si milik kami belinya, kagu dari hak kami. Nah di sana. Akhirnya kami walaupun kami diserahkan bayar dulu, tangguh kira-kira kami boleh berisikan uang kami. Nanti tidak bisa. Ya, ada dengan ini nanti saya ingat ikut pesanan ini. Dapat pada lelah lalu jembang ke ia kecok tembakau sininam apa namanya? Apa maksud itu? Ngelas, oh, iya, ngelas. Kelapa muda. Nah, pada adalah nah, kira-kira kanggo kita ngadu belanja lamun wah sesi berdagang. Wah anak dari kepek. Bekanggo soal ibadah semua. Ya, belanja beli emas. Ya. Paling bagus kena cara nak hitung sida lega. Hitung. Mun sida ngedang tembakau ia sida turun di kelabang itu, lamun dibayar dengan sekek pira. Lamun sekek dengan sida bayar pira atau harian. Nah sekat sejelok ke. Nah baik bagian nama 10 jelek ku ngedang 500 juga mau ku. Kanggo itu kanggo. Nah lagu ya resikonya prekengan lalu bener. Nah itu masalah. Tapi boleh ya boleh. Betul ini hukum soalnya, boleh. Lagu itu separuh ya, lamun senina tengendeng abot dengan dia. Lamun dengan lain ngendeng ya, lagi bebalu ngendeng. Aduh dia dulu ngendeng. Nah boleh, kanggo ya, kanggo sudah. Itu upah ada si anu. Itu upah ada ngendang lu kira. Semama ada baik upah. Ya aku begitu kena 2 kali lipat kena. Oh benar? Lu anda mau kita mama begitu mengemberatan ini. Bahaya ini kurang-kurang. Nah, kanggo ya sekarang lo boleh. Terus? Oh ini ada doang, kan sini doang jauh kepek kan aku. Allahu Akbar. Sekedar liwat nih tadi. Lah kita dengan mama harus cekat. Arah disongkok dah selim dah. Ya harus cekat dengan mama. Maaf ini jadi kami bisa mama dengan lalu. Harus tertawa jadi dengan mama itu kampung nilai. Harus kelas selipan. Pelajaran sabuk hijau tu. Paling moral yang songkok doa. Yo, maksudnya nih. Kenapa kita orang laki penting itu? Sama lihat sadik sama konten. Melihat sadik inante dah maaf ye, ibu ye. Maaf, ada dengan inante tahu sama tuan nenda. Maaf nih, kita jadi. No dua. Ada liti. Allahu Akbar. Kan jadi anak kita dengan mama.
inak ta datang di mana toko lapangan dar apa inak dia man toko inak ta yang karena nah iya tahun kali kemarin 500.000 asyifa harus ketawa jadi dengan mamu maka kita dengan ini harus lamun mentoa ada datang sini juruan ini pecah deh was siapa kita apa cara nih pada dalam apa dulu nanti ada deman semama nesi sering terjadi nih mantokol mentoana ini sepi jalan apa ya mau dengan nih model maaf dengan ini pecah sering paham sih buat sampai nama hati nih milih nyari mentoa dengan ngube nasib terinanta apa okat inanta jemaah iya kelas si seninanta ya okat yang tahu ini ai itu tadi aku ande data salah le dengan wakda ndak tersinggung seninanta dia kan anda beruno harus tahu ngatur ya songkok ada satak ribu di ada satak ribu gitu lene ara lagu dia periksa songkok semama debare dia tanya oh ya lagu sida kurang murah nah ini masalah ta lagu-lagu senina terpemurah ditulak Beya jualnya deh. Ya sini apa beda? Jauh sila. Tuh dengan indah hebat. Mau pelit aduh bahaya. Jadi kira pelit deh mantua ada deh. Masih ada mantua ada. Oh mati. Nah ya gih. Jarina si guru gih. Ada kanggo yang baik dengan ina kanggo. Kanggo yang itu seolah-olah dia baik upah harian. Itu wahya wahwe tebago pirang kita di sini tadi upahku ini dan budi apa ini pokoknya aku diri tahu kata. Jadi nenek selaku nabi jauh lagu dengan ini olah kita. Sadek dia balik dengan yang mudi teman dia. Nek kepek selaku nenek. Tenang ya hei teman dia. Balik nek beli nek nyambung surat motor. Kira mahal ke sejuta. Ya, si Muhammad cekat ya. Lagu dengan ini waktu sadek juru paling ke mana? Maaf ya. Mulai cuma dengan ini. Pare tenek mampu demen ya. Lagu-lagu udah cecer aja. Tidak belajar di sadek ya. Tidak melena. Timak balik ngedek kita mampu. Jadi gitu. Udah sampai tanggo ini aja. Dari ibu kalau yang pertanyaannya itu boleh dia mengambil tapi sewajarnya. Kenapa? Karena ada nilai kerja di sana. Nilai kerja. Dengan kan upah kaya lagi sedina ada. Dan jadi itu. Apakah sekedar itu cukup dirubah yang lewat ini. Mudah-mudahan Allah berdaya kita semua menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan barakah kita, barakah umurka dan rezeki ala kulli bahwa nak jadi tajiran nasi salih dan salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'almina wa karamatan lana fi dinina ma'al kibrika wa zaka rabbi wa bina wa rabbi qadika wa la wa bina karama wa zukim wa halal daima إلا أسياء علماء نظر بالغير ونفق كل شيء كل الشعور وأكرم لذلك ويرضى بأن ربنا كل ديور قبل أن تأتينا وبرزقك أقرب الستر ربنا يا ذا الجلال والإكرام اشرح بوعنا من الكتاب وهي رجالها عن السنة واشرح بالعافية ربنا يا ذا الجلال اشرح لي وأنظت الوقار وقضا هدائم من الكتاب واشرح بالعافية والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنى اشرح لي وأنظت الوقار وقضا هدائم من الكتاب وهي رجالها واشرح بالعافية والبكاء وصلاة الله تشرح المصطفى إلى حقنا أنا والوفاء
شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح ورحمتك من سبا وأثبت الجسد بالكامل على المعاش والمعاد وعلى ذريته رحمتك من سبا يا أسرى أثبت الجسد بالكامل على المعاش والمعاد وتقبل سماك يا أصوات وتجسبك على المعاش والمعاد وعلى ذريتك توحيدي وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع بنا اللهم شفع بنا اللهم شفع بنا اللهم جل جمل هذا الجمع وعرض مرحوم هذا الرحمن هذا تبارك بارك حسنا معصوبا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين هذا الوعد يا الله كما أمرتنا استجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian demikian Allah wa billahi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.